Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Rasyidah Rahmah dengan NIM 11920500083. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah multimedia pembelajaran interaktif berbasis Android menggunakan aplikasi Lektora Inspire 17. Nah, adapun aplikasi yang saya buat yaitu berkenaan dengan materi relasi dan fungsi. Baik, mungkin langsung saja kita ke cara pembuatannya. Baik, untuk cara pembuatannya, di sini saya sudah menginstal aplikasi Lektora 17. Nah, selanjutnya kita buka terlebih dahulu aplikasi ini. Nah, ini sudah terbuka. Lalu yang pertama, karena kita akan membuat multimedia pembelajaran yang berbasis Android, maka di sini kita ubah dulu page size-nya menjadi Android size. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita langsung aja untuk mendesain halaman cover atau halaman masuk dari aplikasi yang kita buat. Nah, yang pertama kita akan menambahkan judul itu dengan cara klik home lalu add object, relasi dan fungsi. Nah, setelah itu kita atur tata letaknya. Setelah itu di halaman cover ini juga saya akan menambahkan sebuah kotak yang berisikan identitas yang harus diisi oleh siswa sebelum masuk ke aplikasi ini. Nah, kita klik insert, lalu klik shape outline, lalu kita gunakan shape yang ini. Setelah itu add text, lalu beri nama dan kelas. Lalu untuk membuat kolom pengisian nama siswanya, kita klik test and survey, lalu klik entry file. Nah, seperti ini, kita copy lalu paste. Selanjutnya saya juga akan tambahkan tombol masuk. Nah, kalau tombol masuk ini nantinya akan bisa diklik. Lalu untuk menambahkannya kita klik insert lalu klik button. Untuk ukuran dan desain tombol bisa kita atur sesuai selera. Nah, seperti ini tampilan sementara halaman masuk dari aplikasi yang akan kita buat. Selanjutnya, kita akan membuat halaman home, klik page, lalu blank. Setelah itu kita masuk ke desain. Saya akan pilih template yang disediakan. Nah, ini seperti ini. Nah, pada halaman home ini akan saya isikan menu-menu yang nantinya bisa diklik. Jadi kita tambahkan button seperti tadi di halaman awal. Nah, kita buat menu untuk masuk ke halaman kompetensi, materi, soal dan pembahasan, dan evaluasi. Lalu ini di atasnya akan saya desain. Setelah masuk ke home ini nanti akan muncul tulisan halo, lalu ada tulisan nama si pengguna yang dimasukkan di halaman awal. Nah, setelah membuat menu home, selanjutnya untuk memfungsikan menu-menu yang sudah dibuat, kita harus menyelesaikan membuat page-page-nya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita klik chapter, karena ada 4 menu yang akan saya tambahkan, jadi kita akan tambahkan 4 chapter. Nah, seperti ini. Kita beri nama. Lalu selanjutnya pada chapter kompetensi, kita klik page, lalu kita isikan materi yang sesuai atau apa yang harus diisikan. Di sini ada kompetensi dasar dan indikator. Pada dasarnya pengoperasian aplikasi ini mirip seperti PowerPoint. Lalu kita atur saja tata letaknya. Setelah itu kita lanjut ke chapter materi. Nah, pada page 1 di chapter ini saya akan membuat peta konsep yang berisikan materi subpokok bahasan dari relasi dan fungsi. Nah, kita juga akan menggunakan button agar nanti dapat diklik dan masuk ke page yang berkaitan. Nah, kita desain sedemikian rupa. Ini sudah jadi peta konsepnya seperti ini. Nah, setelah itu di chapter ini kita juga akan menambahkan materi-materi lainnya. Jadi kita add page. Lalu di chapter ini di setiap page-nya saya akan tambahkan judul yaitu relasi dan fungsi. Caranya yaitu kita klik text box relasi fungsi di jendela title explorer yang ini. Lalu tarik ke atas dan kita sisipkan di bawah chapter materi.
Jadi page-page selanjutnya itu akan otomatis ada judulnya. Nah, selanjutnya di page 2 ini kita akan mulai mengisikan materi. Seperti biasa tinggal copy paste aja. Lalu untuk menambahkan gambar kita klik insert. Setelah itu pilih gambar. Nah, ini halaman kedua di chapter materi. Selanjutnya kita input materi-materi yang diperlukan sesuai dengan peta konsep. Nah, ini di page materi ini, karena materinya kepanjangan, kita bisa menambahkan fitur scroll. Yaitu caranya klik kotak teks yang ini, lalu klik properties dan centang vertical scrollnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini materi-materi lainnya yang sudah saya buat dan ini saya previous, jadinya akan seperti ini. Lalu setelah chapter materi ada juga contoh soal dan pembahasannya. Dalam pembuatannya sama seperti yang kita input pada chapter materi. Nah, hasil akhirnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke chapter evaluasi. Di chapter evaluasi ini kita akan membuat kuis. Di halaman pertama evaluasi saya sudah input mengenai petunjuk kuisnya. Selanjutnya kita tambahkan button untuk mengklik mulai. Nah, saya akan letakkan di ujung. Tapi karena ada tombol-tombol bawaan yang ini, kita harus sembunyikan tombol-tombol template-nya terlebih dahulu. Caranya yaitu klik properties, lalu klik inherit, lalu atur menjadi specific object from parents. Nah, yang akan kita sembunyikan kita pindahkan ke kanan seperti ini. Lalu klik OK. Selanjutnya kita edit juga inherit di setiap halamannya ya. Nah, setelah mengedit inherit, selanjutnya kita kembali ke chapter evaluasi tadi. Kita akan membuat dulu soal-soal kuisnya. Di page 1 tadi mengenai petunjuk kuis. Nah, sekarang di page 2 kita akan membuat kuisnya. Yang pertama kita klik menu test and survey, lalu klik kolom question. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita isikan soal-soalnya. Kita copy aja. Nah, soal nomor 1 ini ada gambarnya. Maka kita klik image with question dan pilih gambar. Lalu untuk multiple choice-nya kita ubah seperti ini. Tinggal copy. Lalu untuk jawaban soal yang benarnya kita klik dan setelah itu klik OK. Setelah itu kita atur tata letaknya. Nah, kalau misalnya sudah, kita tambahkan button next, tombol untuk next ke soal yang selanjutnya. Nah, button ini dan button-button yang sebelumnya itu belum berfungsi, dan untuk memfungsikannya kita harus selesaikan semua halaman terlebih dahulu. Oke, nah ini soal-soal yang sudah saya input. Lalu selanjutnya kita beralih ke halaman home dulu untuk memfungsikan kolom nama dan button-buttonnya. Nah, kolom isiannya ini nantinya akan diisi oleh siswa yang akan mengakses aplikasi ini. Nah, ini kita isikan saja nama _ siswa. Lalu untuk variabelnya juga sama nama _ siswa. Lalu untuk kelas kita isikan juga 8 _ kelas. Nah, selanjutnya untuk memfungsikan tombol masuk ini kita bisa klik kanan, lalu add action, lalu akan muncul jendela action. Nah, pada no action ini kita ganti jadi go to, karena nanti kan jadinya ketika kita klik masuk maka kita akan pergi ke halaman home selanjutnya. Nah, selanjutnya kita fungsikan button-button di setiap page-nya. Selanjutnya di halaman home kita akan setting supaya nanti bisa muncul nama pengguna. Caranya kita klik dulu kolom namanya, lalu kita ke properties, lalu masukkan nama siswa. Setelah itu klik kanan pada kolom nama ini, lalu add action. Pada mouse klik ini kita ganti menjadi show. Lalu untuk actionnya kita pilih change content. Nah, di targetnya tadi ditulis
tadi kita namai dengan nama siswa. Value-nya yaitu nama siswa yang diisikan di halaman cover. Jadi value-nya kita klik yang nama underscore siswa. Maka nanti ketika kita preview akan seperti ini. Setelah itu kita akan memfungsikan button next pada halaman kuis. Nah, caranya pada button next ini kita klik kanan untuk add action. Go to, nah next-nya itu next page karena soal selanjutnya kan. Lalu klik kanan lagi untuk menambahkan action baru. Nah, pada no action ini kita pilih modify variable. Lalu kita pilih targetnya itu nilai kuis. Lalu untuk type-nya add to variable. Lalu untuk value-nya kita akan beri nilai setiap soal benar itu 20 poin. Setelah itu kita klik if. Nah, pada variable kita klik question underscore 1. Pokoknya kita sesuaikan saja sama pertanyaan atau soal yang sedang kita edit. Lalu di relationship-nya kita ganti dengan is correct. Lalu klik OK. Setelah itu kita edit juga di soal-soal yang lainnya. Nah, selanjutnya setelah selesai mengedit soal kuis, selanjutnya kita akan membuat halaman hasil kuis. Nah, ini sudah saya desain seperti ini. Lalu di kotak hasil kuisnya ini kita beri nama hasil underscore kuis pakai key. Nah, setelah itu kita klik kanan lalu add action, ganti menjadi show. Nah, pada no action ini jadi kita ganti jadi change content. Lalu untuk targetnya tadi hasil underscore kuis. Nah, untuk value-nya itu nilai kuis yang tadi. Nah, lalu kita coba preview dan hasilnya akan seperti ini. Lalu setelah itu saya desain kembali halaman cover dan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan preview dari awal. Kita klik preview. Lalu tampilan awalnya seperti ini. Yang pertama kita akan masukkan nama dan kelas. Lalu klik masuk. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Halo Rana Rasyidah Rahmah, selamat belajar. Nah, di sini juga ada beberapa menu. Yang pertama kita masuk ke menu kompetensi. Nah, di sini terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator. Lalu selanjutnya kita pergi ke home lagi. Nah, setelah itu kita klik materi. Nah, di sini terdapat peta konsep dari relasi dan fungsi. Nah, setiap buttonnya ini berfungsi untuk pergi ke halaman yang terkait. Misalnya kita akan coba klik pengertian relasi. Nah, maka ini akan masuk ke page pengertian relasi. Lalu selanjutnya kita coba klik button representasi relasi. Nah, maka akan diarahkan ke page representasi relasi. Nah, ini kita bisa scroll ke bawah. Lalu kita bisa next, klik yang tombol di ujung bawah, lalu seperti ini. Nah, ini merupakan page terakhir di chapter materi. Lalu kita kembali ke home. Selanjutnya kita klik menu soal dan pembahasan. Nah, maka kita diarahkan ke page soal dan pembahasan. Ada beberapa soal dan pembahasan. Lalu yang selanjutnya kita kembali ke home. Kita pilih menu evaluasi. Nah, maka kita akan masuk ke page quiz. Nah, di sini ada petunjuk quiz. Lalu kita klik mulai. Setelah itu kita coba kerjakan setiap soalnya. Lalu klik next. Nah, setelah selesai semuanya, kita klik submit. Maka kita akan masuk ke hasil kuis. Nah, ini hasil kuisnya yaitu 80. Setelah kita preview dan semuanya sudah benar-benar yakin,
kita akan mempublishnya. Karena kita akan membuat aplikasi, jadi kita publish to HTML dulu. Nah, di sini no error, kita klik publish, lalu pilih folder tempat nyimpennya. Nah, kalau misalnya udah, setelah itu kita akan ubah HTML ini menjadi aplikasi. Nah, aplikasi tambahan yang saya gunakan yaitu aplikasi website to APK Builder. Sini di kolom ini kita beri nama materi, relasi, dan fungsi kelas 8. Lalu kita ganti icon aplikasinya. Oh ya, di sini jangan lupa kita ganti ke local HTML website. Lalu pada kolom ini kita pilih folder yang tadi, yaitu relasi dan fungsi. Lalu klik OK, lalu klik generate aplikasi. Lalu kita tunggu. Lalu klik finish. Nah, ini sudah jadi, kita copy ke handphone kita. Nah, itu tadi mengenai cara pembuatan dan hasil akhir dari aplikasi yang telah saya buat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.